Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome to my channel Risa Feris. Sebelum aku lanjut ke video, aku mau menyapa dulu teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, gimana nih puasanya? Masih lancar? Semoga puasa kita, amalan ibadah kita selama bulan Ramadan terutama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan dan tahun-tahun seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video ini aku lagi sholat Isya sekalian sholat tarawih. Sebetulnya ada musola di rumah, cuman ubinnya itu agak naik, jadi kayaknya bahaya, apalagi kan anak-anak aku masih kecil-kecil, takutnya kalau ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi aku rasa tempat yang paling safe buat aku sholat itu ya di kamar, kunci pintu, sudah deh, jadi lebih khusyuk insyaallah. Biasanya si kakak itu kalau sholat tarawih suka ikut mbah ke masjid, cuman nggak tahu itu mungkin lagi pengen main sama adiknya, jadi sholatnya di rumah aja katanya. Oh ya, aku mau sedikit cerita. Ini merupakan pengalaman pertama aku berpuasa sambil menyusui, dan rasanya Masya Allah sekali, nikmat. Awalnya aku ngerasa bahwa aku nanti kuat enggak ya, terus anak aku gimana ya, kan anak aku juga masih full ASI. Tapi alhamdulillah setelah dilewati yang udah hampir setengah dari bulan Ramadan, semua baik-baik aja dan aku enjoy ngelakuinnya, alhamdulillah. Sebenarnya kan kalau ibu menyusui, ibu hamil itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Tapi alasan aku untuk puasa kenapa? Karena yang pertama, anak aku udah 1 tahun lebih, jadi udah makan empasi. Memang ke yang kemarin itu aku bener-bener yang full nggak puasa tahun kemarin, tahun 2022, karena memang anak aku masih 2 bulan dan itu masih ASI eksklusif banget. 6 bulan pertama itu kan bener-bener ASI full banget kan. Ya sudah nggak puasa, kan memang Islam itu memudahkan gitu. Oke, kita lanjut ke budgeting bulan April. Yang pertama yang harus aku tunaikan adalah kewajiban. Ini kewajiban mulai tanggal 1 sampai tanggal 3 ya. Ini sebenarnya aku bikin videonya tuh udah dari awal banget bulan April, cuman karena ada beberapa hal, ya jagain anak, terus waktunya kan kadang-kadang nggak ada ya untuk ngisi voice overnya. Itu harus benar-benar butuh waktu khusus. Anaknya lagi tidur, kadang-kadang aku niat untuk edit video, anaknya bangun, yang lagi butuh aku, jadi aku tunda lagi, dan alhamdulillah ini akhirnya sudah selesai juga, makanya aku bisa upload. Jadi mohon maaf kalau terlambat uploadnya. Untuk budgeting bulan April, ini ada beberapa poin yang berubah dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi untuk kewajiban, contohnya kayak SPP dan iuran-iuran itu masih tetap sama. SPP sekolah dan nabung itu 250 sama. Untuk SPP ngaji, SPP AHE, untuk iuran komplek. Kalau iuran komplek itu memang aku iurannya by transfer ya, jadi nggak aku masukin ke situ. Terus sama iuran sampahnya juga masih tetap sama. Nah, ini untuk kayak beras dan minyak, ini sisa belanjaan bulan kemarin. Itu memang sengaja aku nggak ambil sisanya karena kebutuhan per bulan itu kan kadang-kadang banyak, kadang-kadang enggak ya. Jadi itu buat jaga-jaga kalau pas misalnya ada kebutuhan tambahan, makanya aku ngambilnya dari situ. Nah, ini aku posin buat sampah 30.000. Itu awal aku pindah ke sini tuh iuran sampahnya cuman 25.000. Mulai tahun kemarin kalau nggak salah itu naik 5.000 jadi 30.000. Tapi menurut aku itu termasuk yang masih murah banget. Nah, di sini ada giving, ada kayak sedekah wajib, orang tua 1, orang tua 2, tahfidz sama jasa urus kambing. Ini semuanya aku transfer atau udah aku kasih. Jadi memang di sini nominalnya aku rahasiain.
Bukannya gimana-gimana, cuman kalau menurut aku mendingan aku keep aja nominalnya. Selanjutnya di saving dan sinking fund itu ada celengan 5. Itu masih seperti bulan-bulan sebelumnya, itu nominalnya 900.000. Itu aku pernah bikin video di video-video sebelumnya, bisa teman-teman cek. Next ada jatah kambing, itu kosong karena uang jatah kambing itu udah dihabiskan buat biaya renovasi kemarin waktu suami di rumah pulang cuti. Next ada traveling 150.000. Kemudian ada kurban 4 yang sebentar lagi, insya Allah 2 bulan lagi kita akan berkurban. Itu totalnya ada 1 juta. Biasanya 4 itu kan ada suami, aku sama anak-anak 2 kan. Jadi untuk suami itu kurbannya di kantor di Kalimantan. Untuk aku sama anak aku yang pertama itu di rumah. Terus untuk anak aku yang kedua itu jatahnya di rumah mertua. Jadi insya Allah aman dibagi-bagi rata. Next di home decor itu 200, masih tetap sama kayak bulan kemarin. Di custom furniture juga masih sama 200.000. Nah itu cat jotun rumah itu untuk bulan ini aku kosongin dulu, aku skip dulu karena jatahnya masih banyak, lumayan banyak, tapi belum sempet direalisasikan. Oke, next di Lebaran 2023 yang sebentar lagi insya Allah akan tiba Lebaran. Di situ jumlahnya kurang lebih ada 1 jutaan. Nanti itu mau aku alokasikan untuk tambahan buat ngasih THR saudara-saudara, terus buat perlengkapan lebaran, makanan, dan lain-lain. Sebetulnya uang jatah lebaran itu udah dijatah sama suami, jadi itu buat tambahan aja. Oke, next di SDIT yang kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan lagi kakak udah mulai masuk SD, itu aku nabung 700.000 per bulannya. Next ada motor, ada 100.000, itu aku nggak record karena celengannya atau tabungannya di kamar sebelah. Next di operasional mobil. Nah di operasional mobil yang biasanya cuma 100.000 itu aku budgetin 900.000 karena bulan ini aku mau ketok magic, betulin penyok-penyok di mobil. Nextnya untuk behel tadi sudah ya, terus pajak motor dan mobil itu 100.000. Nah ini untuk logam mulia itu 100.000 karena menurut aku investasi logam mulia itu lebih menguntungkan daripada beli perhiasan. Tapi ya balik lagi ke pribadi masing-masing ya teman-teman. Ada yang lebih suka pakai perhiasan, tapi kalau aku jujur aku lebih suka nyimpen dalam bentuk logam mulia daripada nyimpen dalam bentuk perhiasan. Oke, kita berlanjut di living. Itu seperti biasanya belanja bulanan aku bagi menjadi 5 minggu. Untuk per minggunya aku budgetin 250.000. Itu masih berlaku ya teman-teman ketika nggak puasa maupun puasa. Tapi memang puasa itu memang ada budget tambahan lagi, cuman nggak aku tulis di sini. Terus juga groceries itu 300.000. Untuk beras dan minyak itu 150.000 cukup karena di pos atau di dompet pintarnya itu masih ada sisa beberapa. Terus untuk buah sendiri 200.000. Nah buah di sini biasanya 150 karena ini bulan puasa, jadi kita harus memperbanyak buah khususnya makanan yang bergizi. Itu jadi budgetnya aku tambahin. Terus juga ada galon dan gas 200.000, ada wifi dan pulsa 200.000, kemudian ada diapers 150.000. Next ada bensin motor dan mobil, itu biasanya kan 300.000 karena ini menjelang lebaran, terus mau mudik juga, nanti akan ada acara silaturahim, pergi ke tempat saudara-saudara.
Jadi aku tambahin budgetnya jadi 500.000. Untuk servis motor mobil 150.000. Terus untuk oh ya, mohon maaf ini jadi nggak rapi. Ini balik lagi ke atas. Untuk jatah ayah atau jatah suami itu 100.000. Untuk jatah aku istri 150.000. Nah untuk kakak adik itu ada di dompet sinking fund, jadi nggak aku masukin ke sini. Untuk kakak dan adik, untuk kakak 150.000, untuk adik 350.000. Nah ini untuk listrik 300.000. Nah masih ada satu lagi ketinggalan ART itu 1.500.000, tapi ternyata aku nggak record masukin ke dompetnya. Mohon maaf ya teman-teman, jadi kurang rapi, jadi mungkin teman-teman juga rada bingung, tapi next insya Allah aku akan perbaiki. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.